utility terus-terus ditembakkan dan juga spray down menggunakan M4 di Sarok Earth nih berhasil mendapatkan Abeli bakal langsung di-push oleh tim RRQ. IC juga harus ke pick off dari sisi kanan, ada D2E ternyata yang ngelok dari bagian kiri, sementara dia bakal langsung di-push, dicari player dari Zeus lainnya dan akhirnya Zeus gak bisa bertahan lebih lama dan harus terfinish di posisi ke-16. Malapetaka bagi satu tim adalah berkah bagi tim lain kali ini. Kalau Itu kita dia. penasaran tim-tim yang berada di bawahnya Zeus akan mengincar posisi yang mungkin akan ditinggalkan oleh Zeus di bagian atas dari klasmen sementara waktu ini. Pasti tim-tim lain melihat bahwa Zeus pulang ke arah lobby akan semakin semangat dan semakin giat mencari poin agar bisa memaksimalkan game weekend di kali ini. Bener banget, karena klasemen di atas masih bisa banget ke otak-atik, masih bisa banget. Juara ini masih nggak tahu siapa, masih bisa, siapapun bisa jadi juaranya di hari terakhir ini. Betul, kita penasaran juga dari tim TS kali ini bakal langsung mengintip ke bagian luar. Mereka berada tepat di ujung zona. Depan mereka open field, jadi mereka perlu berwaspada jangan terlalu open, jangan terlalu cepat masuk ke zona kalau belum memastikan kekosongan di ujung circle-nya. Dan benar saja sudah ada tim yang memantau mereka juga, Navi, Meku, Smoke kali ini sudah memantau pergerakan TS yang lagi pengen maju ke depan. Oke, ada tapping menggunakan M4 dari seorang Meku berusaha untuk merusak vehicle dari tim yang berada di depannya. Itu ada satu vehicle, dua vehicle menjadi target, sementara itu tim Secret dalam satu vehicle diisi oleh 3 player sekaligus bakal lanjutkan rotasi, tapi di depannya ada kelas Digital Athletics. Bahkan bentrok satu sama lain, tim Secret udah mulai turun dari vehicle-nya, sementara dari arah sisi kirinya juga ada tim Footballers. Iya, kita penasaran juga dari pergerakan tim Secret pelan-pelan maju ke depan. Ada dua lawan yang mulai terpantau dari layar kita, ada DA dan juga ada tim KP. Tapi terdekat adalah tim DA di mana mereka bakal bertemu dengan, bentar lagi sih harusnya, di mana DA masuk ke dalam cave-nya kali ini ya. Iya, ternyata DA tuh berada di bawahnya. Itu aku pikir mereka bakalan bentrok, ternyata enggak. Kelas Digital Athletics justru berada tepat di bawah. Ini udah gak ketahuan banget, vehicle-nya udah berhasil bisa diamankan. Di-save oleh seorang Silas. Iya, kita penasaran juga dari DA Silas sudah masuk ke dalam cave-nya. Dan lagi berharap lah kali ini zona pindah ke arah mereka lagi supaya mereka bisa melakukan blokiran terhadap cave dan meminimalkan jalur masuk ke dalam cave-nya. Tapi kalau kita penasaran juga dari tim Aero bakal langsung menabrak ke arah Nova, tapi Super Una yang menabrak kali ini harus tersungkur juga ke arah tanah. Lemparan smoke coba untuk membutakan vision musuh dan juga menyelamatkan temennya. Kali ini King bakal coba untuk masuk dan langsung menghabiskan Super Una sekaligus menyelamatkan temennya Order Ye dalam posisi knock. Iya, backup dari Aero Wolf itu sedikit terlambat karena ada satu player yang terknock out dari tim Aero, bakalan memilih untuk revive dulu dan Super Una bakal dipulangkan ke arah lobby, berarti Aero Wolf menyisakan 2 player terakhirnya. Iya, kita penasaran juga dengan Are pelan-pelan bakal melakukan setup smoke terlebih dahulu untuk membutakan vision lawan. Dari tim Nova XQF juga perlu pindah posisi, di mana zona kembali pindah melawan dari bagian bawah, pindah ke bagian lebih arah utara kali ini ya. Dan RRQ pun terpantau dengan 4 anggota mereka dan juga 6 kill yang sudah dikantongi di awal permainan. Padahal baru satu tim dipulangkan ke arah lobby. Iya. Jadi cukup banyak membincang-bincangkan tim lainnya. Iya benar, banyak banget tim yang pincang-pincang, sementara itu Alpha Seven dan juga RRQ dia berbarengan melakukan rotasi. RRQ mengambil sisi bagian kanan dan juga Alpha Seven di sisi bagian kiri. Sementara itu terdengar satu player, terdengar satu step, bakal langsung diterobos ke dalam cave. Seorang Navi berusaha men-take down, tapi ada Alpha Seven yang datang tiba-tiba ada spray dan menggunakan Uzinya, tapi nggak bisa bertahan. Meku harus dipulangkan ke arah lobby. Ini kelas Digital Athletics tiba-tiba dibantu oleh Alpha Seven, sementara itu KP juga kedatangan tamu RRQ memborbardir pertahanan dari Konina Power. Satu player masih bisa diamankan dari RRQ, berusaha mencari celah lagi, berusaha meluangkan satu player lagi yang sudah didapatkan. Frozen juga harus membeku begitu aja, sementara menyisakan 2 player dari Konina Power. Betul, kita bakal kayaknya diserang Gonzo juga Akzer menyisakan 2 pemain doang, tapi Aero sayang banget perlu pulang ke arah lobby pada game kita yang ketiga kali ini ya. Dan Ernie melempar bom tampaknya masih kena jendelanya dan pantul kembali. Gagal masuk ke bagian rumah dari tim Konina Power kali ini dan Gonzo dalam posisi nge-prone, di baliknya ada Akzer yang berusaha untuk nge-cover juga, memastikan Gonzo bisa mundur ke belakang dan menyelamatkan posisinya. 2 anggota KB masih bertahan juga menghadapi 3 anggota dari tim RRQ yang sedang on fire dengan 8 kill yang dikumpulkan di awal permainan kali ini. Iya, dari RRQ juga KP juga memiliki PR selanjutnya untuk masuk dalam circle. Sementara itu granat dari seorang Silas, dia berhasil menumbangkan seorang Matoy. Sementara itu Silas terkena spray damage dari arah belakang. Alpha Seven berusaha mengganggu pergerakan dari kelas Digital Athletics. Betul, kita bakal kayaknya juga dari tim DA pelan-pelan sudah mempunyai posisi, sudah menok lawannya juga. Akan menekan dan menampung pergerakan dari Malva 7 yang kali ini harus stuck di bagian high ground tanpa cover yang memadai kali ini ya.
Dari Alpha 7 pun harus perhatikan dua sisi di bagian bawah DA, di kiri mereka juga ada tim lain yang sudah mengunci pergerakan mereka. DA Silas mulai menembak juga ke bagian depan, cuma belum berhasil menumbangkan lawannya, tapi Zona akan bergerak dalam waktu 20 detik dan Sena Texa menumbangkan satu, bahkan dua pemain dari tim DA. Menyisakan dua lagi bertahan di N1, tapi Selim berhasil menumbangkan lawannya. Silas berikan covering fire lagi, tapi belum berhasil menumbangkan lawannya, tapi di lain sisi Navi pulang ke arah lobby. Oke, sementara bakal langsung jadi push oleh seorang Mavioso. Ada lemparan granat yang sangat teramat matang untuk menumbangkan dua player dari kelas Digital Athletics. Bakal langsung diserbu through the smoke. Ada spray, tapi justru malah Selim didapatkan oleh granat seorang Alpha 7. Langsung dipulangkan ke arah lobby. Ray masih bersembunyi di balik cave. Posisinya masih nggak ketahuan. Sementara dari sisi bagian atas ada Silas. Berusaha ngegocek-gocek ke area bawah. Ada spray down ke arah depan menggunakan G36. Tapi terlalu sulit. Ada dua player langsung di spray down. Dan Silas juga harus tertumbang. Satu demi satu player dari kelas Digital Athletics harus dipulangkan ke arah lobby. Oh iya, kita bakal kayak dari seorang Ray, seorang diri bertahan. Terjepit di dalam cave, akan menebekkan sakitnya Blue Zone di Vikendi kali ini. Tanpa ada dukungan dari teman-temannya kali ini, kan dia seorang diri bertahan. Sedang kita bakal dari tim BTR tampaknya sudah mulai aktif. Fight kali ini di mana Ryzen mendapatkan kill dan juga 2 kill dikantongi oleh tim BTR. Kita bakal lihat apakah dari BTR bisa kembali memiliki performa baik mengingat dia adalah King of Vikendi. Tabrakan juga ke arah tim A1, Dante mulai tumbang trading dengan seorang Zuxi. Tapi backup dari seorang Shoykot mulai nembak juga ke arah tim BTR dan ada juga bala bantuan dari tim BTR lainnya. Ryzen kawan-kawan sudah mulai berikan covering fire ke arah tim A1. Ada lemparan molotov juga ke arah depan berusaha menggunakan player-player dari Bigetron. Ini A1 juga Shoykot, dia lebih memilih untuk step back karena Bigetron dia masih ada 4 player, bahkan sulit banget untuk di counter. Sementara itu Shoykot dia berusaha untuk proning aja menghindari fight supaya posisi nggak tahuan, tapi 4 player dari Bigetron Red Alliance dia nggak mau kasih lepas, terus dicari di mana Shoykot berada. Mereka ke depan dan Uzi dari seorang Liquid berhasil menyapu bersih player terakhir dari A1. Betul, kita bakal kain juga dari tim 4AM kali ini dalam posisi cukup enak karena depannya ada satu cover yang sangat memadai dari bagian rumah-rumahnya. Tapi lemparan bom serang sini menuju ke arah tim RRQ juga di mana Arnika ini harus terjepit dan gak bisa kejar kemana-mana. Dan lemparan bom hampir menumbangkannya kali ini ke arah lobby, tapi Ernie bakal menghindari bomnya, pindah posisi ngepron kembali, tapi kali ini gak akan miss. Suk memulangkan RRQ ke arah lobby. Wow, Bigetron masuk ke top 5. Ini performa yang sangat teramat baik ditunjukkan oleh Bigetron Red Alliance. Dan ini adalah WWCD forecast 4AM ada 80,1%, Bigetron 69,5%, dan kelas Digital Athletics juga harus terfinish di posisi kelima, membuat Bigetron semakin dekat lagi untuk mendapatkan WWCD. Betul, tapi kali ini BTR harus berhadapan dengan salah satu tim terkuat di PMGC juga kali ini, yaitu 4AM. Masih lengkap juga roster mereka kali ini sementara waktu ya 4 lawan 4. Di mana TSJ, tim yang patut diwaspadai juga, dan juga Footballis lengkap semua. Ini udah 4 raksasa lengkap dengan 4 anggota mereka akan berhadapan di circle kita yang terakhir, ke-7 dan ke-8 kali ini. Wow, ini circle. Dari masing-masing tim berhasil mendapatkan masuk ke dalam bibir circle. Sementara itu tadi juga ada spray yang dilanjutkan oleh Footballis. Dan Footballis terkena tappingan damage sepertinya dari arah lainnya. Ini udah benar-benar sulit banget. Dan Luxi berhasil mendapatkan satu player dari Footballis. Lovazin harus ter-knock out. Betul. Kita bakal kayak ini juga dari tim 4AM pelan-pelan sudah mulai menyebar. Di mana TS kayaknya juga mulai menyebar maju ke depan, di mana mereka berada di low ground, tidak terpantau oleh tim-tim dari kanan kiri mereka kalau mereka bertahan di balik gunungnya. Tapi sementara dari BTR Bangsa 14 dengan kendaraan juga, 14 dua sisi berdempetan tepat di sebelah tim 4AM. Lemparan bom milik Kokonan juga menuju ke arah tim BTR, tapi 2K bakal tumbang sama seorang Liquid. Kayaknya kita bakal dari tim BTR menyebar dengan cukup rapi, tapi cover mereka sangat terbatas. Oke, Liquid menjaga sisi bagian belakang backline-nya dari Bigetron Alliance, tapi Liquid terkena spray yang sangat menyakitkan sehingga Liquid harus ter-knock out sementara waktu. Bahkan dicoba di-revive oleh seorang Ryzen dan ada suppressing fire dari seorang Swan berusaha memporak-parandakan defensive line dari Bigetron Red Alliance. Iya, kita bakal kain juga dari tim BTR dengan cover yang seadanya. Mereka bertahan kali ini menghadapi tim 4AM, tapi tampaknya Liquid dan posisi knock perlu di-save oleh Ryzen, di mana Luxi dan juga Zuxi menjadi ujung tombak dari tim BTR di bagian depan menghadapi tim 4AM, tapi TS masuk dari belakang. Tampaknya anggota BTR mulai ke-take down one by one, di mana Ryzen masih nahan sakit sebelum, tapi Ryzen berikan covering fire dan juga backstep yang sangat baik ke arah tim Secret Jin. Ryzen akhirnya ketekan juga dan harus menahan sakitnya Blue Zone sekaligus tembakan dari tim 4AM, tapi dari BTR masih menyisakan seorang Luxi di balik asap, di balik cover. Masih bertahan dari apakah dia bisa memaksimalkan present point dia kali ini. Oh, ada spray menggunakan berry dari seorang Suk berusaha menemukan, dan ada lemparan utility dari
dari tim Footballis berusaha menembus pertahanan dari 4AM. Vehicle juga udah boleh dimanfaatkan oleh Footballis untuk melanjutkan rotasinya untuk membuat fortingan, sementara waktu ini 4AM dan Footballis sama-sama masih utuh. Sama-sama masih menyisakan 4 player, sementara tim Secret Gene misalkan 3 player dan Bigetron Red Alliance masih misalkan 1 player. Iya, kita bakal kain juga dari pergerakannya tim Footballis tampaknya sedikit terjepit ya oleh Blue Zone, tapi dengan mereka berada di ujung zona, mereka tinggal maju dikit lagi dan melakukan forting. Iya benar, tinggal dikit lagi masuk dalam circle nih kalau misalkan kita lihat Luxi ya, last man standing dari Bigetron Red Alliance memiliki PR yang cukup banyak untuk masuk dalam circle, sementara itu 4AM masih fokus untuk fight ke arah tim Footballis. Satu kepala tadi dari Raub kelihatan, tapi justru malah 1 player dari 4AM yang harus tertumbang. BTR. Tampaknya harus pulang di posisi keempat, tapi still Gak apa-apa. hashtag nice try. Nice try. Nomor 4, kill 6 masih membawa cukup banyak poin kali ini ya. Cukup efektif permainan dari tim BTR di bisa dibilang 3 game pertama bermain dengan sangat-sangat baik ya. Masuk top 4 di 3 game. Oke, dari 4AM juga udah mulai keluar dari compoundnya, udah mulai keluar dari zona nyamannya. Dan ada lemparan utility dari seorang Suk ke arah depan, berusaha menembus Footballis. Sementara itu Cosmos lagi proning-proning aja. Sementara itu Tukai menekan Everest spray down ke arah depan, belum berhasil melakukan visionnya ke arah tim Footballis. Iya, kita bakal kain juga dari tim Footballis pelan-pelan menggunakan smoke setup sebagai cover mereka. Di mana TSJ mulai menahan sakitnya Blue Zone. Kengzo masih melakukan healing di luar zona, tapi one by one anggota mereka mulai di pick off oleh tim 4AM yang masih kokoh dengan 4 anggota mereka. Dari Lulus juga masih bertahan dengan lemparan bom yang akan dikokang ke arah tim 4AM. Lemparan bom yang cukup meleset, tapi akan coba memberikan pressure ke arah tim 4AM. Oke, ini satu demi satu player tumbang, Spawn juga harus ter-pick off, 2K juga harus ke pick off posisinya. Ini dari masing-masing dari 4AM, baik 4AM maupun Footballis, dia masih mempunyai obstacle dan ternyata Suk berhasil di-pick. Berhasil ditumbangkan 2 player dari 4AM, berarti ter-pick off. Betul, dari Footballis tahu bahwa ini chance mereka untuk maju ke depan. Mereka langsung melakukan smoke setup dan juga lemparan bom. Tapi sayang banget, Solkai tersungkur ke arah tanah. Dan ini kali ini dari tim Footballis yang harus melakukan penurunan tempo untuk menyelamatkan temannya dalam posisi knock. Kengzo, akankah dia mengganggu arah dari pertempuran kali ini? Tapi kita bakal lihat seorang Sinhe langsung merupakan satu player dari Footballis lagi menyisakan Raum dan juga Lutz bertahan. 2 orang saja. Kengzo pun tumbang menyisakan 2. Tim terakhir 3 lawan 2 kali ini untuk tim 4AM dan juga tim Footballis. Itu dia, player ter-pick off dari 4AM gak berhasil bisa di-revive, sementara itu 4AM benar-benar memberikan suppressing ke arah tim Footballis. Ini 4 lawan 4 posisinya sekarang dengan total Footballis 1 player yang ter-pick off. Ini 4AM semakin dekat lagi dengan Footballis bakal maju. Hasaki udah touchdown lagi dari sisi kanan, sementara itu Spawn menggunakan ulti masih menggunakan 1 player dari Raum. Sementara itu bakal langsung di-push kanan dan kiri. 4AM benar-benar rapi banget berhasil mendapatkan winner chicken dirinya di match yang ketiga. Dengan jumlah kill 11 pada game kali ini membuat 4AM kembali memperoleh